Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama kita Catatan Iman masih di season 3, masih Yay. bersama dengan gue Dennis Johan dan rekan gue Victor. Hari Yes. ini kita akan ngebahas sesuatu yang interesting banget. Wow. Suatu yang lagi viral, Ini Den. ya viral banget dan ini interesting banget sih ketika gue baru lihat juga, wah gila. Dapat aja lu ide ini. Ini interesting banget. Coba lu jelasin awal mula lu. Nah ini topiknya apa dan awal mula kenapa lu bisa dapat topik ini? Iya, gue awal sebenarnya lagi main-main Instagram sih, lagi main-main Instagram, terus tiba-tiba Uh, kayak found out satu buah pester muda yang lagi heboh gitu. hmm, Jadi pesternya itu namanya adalah Brian Siawarta. Jadi dia lagi viral karena sebenarnya sempat bikin konten di TikTok gitu. Kan lagi ngetren hmm, kan TikTok kan. Terus jadi dia bikin ya, kayak video pendek lah ya di TikTok. Dan akhirnya jadi oke. viral. Dan salah satu beberapa seri yang sempat viral itu adalah kayak apakah boleh gak sih melakukan ini, dosa gak sih gitu. Dan pertama kali sih gue Hmm, ngeliat dari video dia interesting. mengenai apakah minum alkohol itu boleh apa enggak gitu. Dan di situ di Hmm, video itu dikritik tuh oleh banyak akun-akun lah, akun-akun Kristen, banyak mengkritik uh-huh. bilangnya wah nih sesat nih ngajarinnya nggak bener dan segala macam. Jadi Hmm, sedangkan gue melihatnya sebenarnya si Pastor Brian ini kan mungkin gue melihat kan mungkin ya karena dia lulusan dari Hillsong mungkin kan agak liberal ya, agak berpikiran terbuka. hmm, Sedangkan hmm, ada beberapa orang juga yang berpikiran tuh sangat-sangat konservatif lah ya, yang sangat hmm, hmm, hitam putih gitu ya. Jadi buat orang seperti ini, wah ini hmm, sesat nih gitu. Nah, jadi menurut gue hmm. menarik nih untuk kita bahas di podcast kita karena kan menurut gue kita kan lebih moderat ya Den ya. Lebih Iya. lebih berada di tengah-tengah nih. Ngambang. Ya nggak Ngambang. gampang juga sih. Gampang tuh kesannya negatif ya, tapi kita kan berada di tengah-tengah ya. Jadi kayak hopefully Iya. bisa memberikan perspektif yang baru lah ya gitu mengenai Oke, konten-konten yang dibuat oleh si Pastor ini gitu. Jadi Caster langsung ini. aja Den, kita Oke, putar yang pertama. langsung aja ya. Oke. Siap. Boleh nggak minum alkohol? Menurut Alkitab, minum alkohol bukan hanya nggak dilarang, malah dianjurkan. 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus lagi marah sama Timotius dan dia bilang, lu sih sakit terus gara-gara lu cuma minum air. Minum alkohol dong. Karena dari zaman itu, orang udah tahu bahwa sedikit alkohol berguna bagi kesehatan. Malahan, kita ngikutin Tuhan yang kerjanya pesta dan merubah air menjadi anggur. Tapi ingat ya, Alkitab berkali-kali mengingatkan kita jangan sampai mabuk. Karena kalau mabuk kita kehilangan kendali diri dan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Pertanyaannya bukan tentang alkohol, karena sama seperti pisau, bisa berguna kalau dipakai memasak, bisa berbahaya kalau dipakai membunuh. Begitu pula dengan alkohol, bukan tentang alkoholnya, tapi tentang orang yang menggunakannya. Makanya yuk, fokus bukan untuk lari dari alkohol, tapi fokus untuk membangun pengendalian diri, kedewasaan, dan melepaskan ketergantungan kita dari semua hal, termasuk alkohol. Ingat itu, Tuhan sayang lu, maju terus. Oke. Ini yang pertama Den. Jadi Aha. dia ngebahas mengenai alkohol nih. Nah, menurut lu, Den, lu satu melihat ini ada satu menurut lu ada sesuatu yang salah gak sih dari apa yang disampaikan? Atau menurut lu sebenarnya it's all fine gitu? Jujur kalau gue lihat sih it's all fine ya. Karena di sini gue tahu dia pakai poetic language nih. Poetic language itu maksudnya kayak dia aggravate, maksudnya dia membuat sesuatu kayak lebay. Maksudnya kayak dia bilang Tuhan Yesus tukang pesta segala macam, ini dia push push the button lah istilahnya. Tapi tujuannya bukan buat bikin doktrin baru sih. Kalau menurut gue ini cuman supaya kayak dilebay-lebayin aja gitu. Jadi kalau dari yang gue lihat sih sebenarnya, kalau karena gue juga cukup open minded, dan I got the point sih, karena di akhir daripada dia punya message juga sebenarnya dia tekankan lagi, intinya adalah bukan daripada alkohol atau kita harus menghindar atau harus minum alkohol, tapi intinya adalah pengendalian diri, which is itu poinnya dia. Cuman emang mungkin agak apa ya, agak kalau ke orang-orang yang kaku ya, Hmm. takutnya ini karena dia jelasnya bilang Tuhan Yesus tukang pesta ngubah ya, itu juga agak itu dilebay-lebaykan lah, dia pakai poetic language. Cuman ya balik lagi, kalau memang intinya adalah ya, dan dia juga ngomong soal si Paulus dengan Timotius itu sih ya memang dibutuhkan, karena memang di Timur Tengah memang dia terutama si Timotius itu kan punya penyakit ya, agak sakit bagian lambung atau bagian mana yang memang perlu alkohol itu kan menjadi positif gitu, sama kayak obat kita, lu sadar nggak sadar obat itu ada drugs gitu. Jadi iya nggak sih, kita kalau berarti kita apakah itu kita jadi pecandu narkoba kan enggak?
mengandung drugs untuk kebaikan kalau kita memang sakit. Jadi ya I got the point sih, cuman ya memang agak mungkin nyentrik kali ya, gaya-gaya ngomongnya juga poetic language kalau menurut gue sih. Ya itu sih kalau menurut gue. Cuman kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue juga sebenarnya pada esensi menurut gue juga nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuman menurut gue karena keterbatasan yang ada membuatnya seperti salah jadinya menurut gue. Contoh karena ya seperti kita tahu gitu, TikTok kan durasinya singkat ya. Sedangkan ngomongin mengenai alkohol itu bukan ngomongin sesuatu yang bisa singkat sebenarnya gitu. Betul. Jadi akhirnya dan ada beberapa penggunaan katanya menurut gue sih kurang tepat lah. Kalau dibilang Yesus kerjanya party, menurut gue itu kurang tepat karena kecuali kalau lu ngomong sama orang-orang yang sudah dewasa dalam Kristen. Tapi kan lu ngomong di sosial media, yang lihat itu kan mungkin banyak juga orang non Kristen gitu. Dan bagaimana perspektif orang non Kristen kalau dia dengar ada pendeta yang ngomong Yesus itu kerjanya party. Kesannya kerjaannya party kan kayak tiap hari party kan. Padahal kalau kita tiba terus cuma sekali doang gitu. Itu pun juga mungkin juga karena nemenin Maria juga mamanya. Gitu. Kalau nggak nemenin juga mungkin nggak pergi ke sana gitu. Jadi kayak nggak pergi. Takutnya adalah orang-orang yang nggak mengerti Alkitab tuh kehilangan konteksnya sih. Itu menurut gue yang pertama. Terus yang kedua menurut gue adalah kayak kalau ngomong alkohol itu sebenarnya menurut gue bukan masalah boleh nggak boleh, tapi masalah kedewasaan sih. Nah dia sempat udah mention tuh mengenai penguasaan diri. Tapi menurut gue yang perlu dijelaskan lagi, yang perlu dijelasin lagi menurut gue adalah dia bilang bahwa lu harus tahu seberapa jauh lu bisa nggak mabok gitu. Kan istilahnya kan kan dia bilang bahwa jangan sampai mabuk yang penting kan. Nah tapi menurut gue penguasaan diri itu bukannya contoh kalau lu minum 10 gelas lu mabuk berarti lu bisa menguasai diri kalau lu cuma minum 9. Nah, menurut gue itu bukan penguasaan diri, itu mencobai diri sendiri. Iya betul. Karena menurut gue penguasaan diri itu adalah saat dimana lu tahu lu lemah di mana dan lu better lu ngelakuin sama sekali. Menurut gue itulah penguasaan diri gitu. Jadi bukannya lu tahu kayak gue bilang tadi, lu mungkin mencoba diri lu sampai di titik di mana lu tahu itu batasnya. Menurut gue ya harusnya nggak seperti itu. Jadi menurut gue itu sih, menurut gue itu yang mungkin agak sulit dijelaskan dalam durasi yang sangat-sangat pendek. Terlalu sempit ya. Apalagi kalau gue melihat kan dia sebenarnya lagi ngomong itu mungkin ke arah orang-orang yang muda ya. Karena kan dia kan mungkin target audiensnya targetnya kan, youth. Ya, yang adult lah ya. Yang adult di mana mungkin banyak struggle dalam hal ini gitu. Jadi menurut gue kalau disampaikan tapi tidak disertai dengan disclaimer-nya itu akan jadi bisa salah tafsir sih. Gitu jadinya boleh. Yang penting jangan sampai mabok. Tuhan juga ngelakuin itu kok. Jadi ya udah kalau gue clubbing aja. Yang penting kan nggak mabok gitu. Nah itu kan jadi salah tafsir kan. Bukan ke situ loh. Jadi sebenarnya itu yang perlu ditekankan bahwa kekristenan itu tuh bukan bukan masalah boleh nggak boleh sebenarnya, tapi masalah lu dewasa apa nggak dewasa gitu. Nah jadi ya itu sih yang mungkin menurut gue betul. Di satu sisi gue mengerti bahwa dalam waktu singkat dia nggak bisa menyampaikan semuanya, tapi di sisi lain menurut gue sebenarnya ada cara yang lebih baik loh. Mungkin dia bisa bikin full videonya di YouTube gitu ya, jadi link ke YouTube-nya dia di mana situ dijelaskan lebih jauh, which is menurut gue akan lebih konstruktif sih. Jadi bait ya, ya benar sih. Oke, coba kita kalau video kedua Den gimana? Kita lihat video kedua. Gue setel ya, sip. Boleh nggak sih kita mentato? Guys, gue dapet banyak banget pertanyaan seputar tato. Boleh nggak sih? Dosa nggak sih? Masuk neraka nggak sih? Well, menurut Alkitab, tato tidak dilarang. Ayat anti-tato di Alkitab adalah Imamat 19 ayat 28 yang berkata, janganlah engkau menorehkan tanda di atas kulitmu. Karena waktu itu, kalau lu adalah penyembah berhala, lu akan menorehkan tanda dewa yang lu sembah di atas kulit lu. Makanya penulis Imamat bilang, jangan lakuin itu. Jangan menyembah berhala. Jadi, selama lo mentato bukan karena lo menyembah berhala, tapi karena seni atau karena lo suka, nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, nggak berarti sekarang juga lo ke tempat tato, karena Paulus bilang, semuanya diperbolehkan, tapi tidak semuanya berguna. Pertanyaannya bukan apa yang boleh dan apa yang dosa, tapi apa yang berguna. Berguna nggak? Jadi, selama orang tua lu nggak marah dan lu nggak susah dapat pekerjaan di kemudian hari, kalau mau tato, selama ada rasa damai, ya nggak apa-apa. Tapi doa dulu, pikir baik-baik ya guys, karena itu Oke. Itu yang kedua mengenai tato. Ini juga yang sempat lumayan heboh nih Den.
Hmm. Nah, bahkan sempat bikin konten kemarin di minggu lalu Ah, karena dia dikritik banyak banget di video tato ini. ah, Akhirnya dia ah. bikin video lanjutan tuh. Video lanjutannya parodi lah, di mana dia Iya, menunjukkan iya, iya. bahwa ada satu ayat di Wahyu 19 ayat 16 di Oh, mana dibilang bahwa Yesus sendiri pun punya tato loh. Which is itu mau kita setel atau nggak? nggak usah. Tapi Oh, nggak, oke. itu nggak usah lah. Tadi itu Oke. kan karena itu juga udah gue bahas di video gue. Tapi kita nggak bahas yang di Hmm. video ini dong mengenai tato deh. Menurut lu gimana? Hmm. Kalau menurut gue sih gini loh, masalahnya bukankah boleh atau enggak. Masalahnya gini, eh, tato ini ya, kalau gue menurut gue ini memang yang dia ngomong di imamat itu konteksnya benar. Maksudnya memang biasa zaman dulu tuh dia pakai mark itu untuk orang-orang yang maksudnya dia penyembah apa gitu loh. Untuk apa ya, kayak Betul. kalau kita sekarang komunitas ya. Nah yang Hmm. jadi masalah adalah tato ini. Kalau kita mau jadi terang dan garam, seringkali tato ini tuh memberikan pesan negatif gitu. Berarti gak sih? Maksudnya ketika jujur kalau gue ngeliat orang yang punya tato, gue langsung kepikir preman. I'm sorry to say this untuk kalau lu punya tato ya, tapi itu yang pertama kepikir aja gitu. Oh ini orang nggak benar. I'm sorry gitu. Gue nggak bermaksud judgmental. Itu cuman di culture kita itu yang terjadi. Gitu. Itu culture kita bukannya tato itu bebas. Kayak tato itu bukan art. Lu harus tahu bahwa di culture di mana kita berada di Indonesia, tato itu diidentikan dengan orang-orang mafia maupun preman. Iya nggak sih? Hmm. Let's be true. Let's be real gitu. Maksudnya ketika gue lihat, bahkan gue lihat pendeta ini pun gue nggak nyangka dia pendeta. Karena dia penuh dengan tato, dan gue tahu bahwa Tuhan ngelihat daripada hati, tapi gue harus kasih tahu kalau manusia ngelihat daripada appearance gitu. Dan betul dia ngomong soal Paulus bilang nggak semuanya itu berguna segala macam, itu Ya. cukup baik. Hanya aja balik lagi sih kalau menurut gue nggak berhenti dari situ. Yang harus kita tekankan adalah bahwa kalau apa yang kita lakukan, ini juga Paulus yang ngomong, itu menjatuhkan iman Betul. daripada orang percaya, maka kita berdosa. Ini yang lu harus tahu bahwa jadi zaman dulu tuh Paulus bahkan itu ngomong soal makanan ya. Ada makanan yang najis dan nggak najis. Gimana dengan orang-orang yang dia baru tobat daripada idolatry dan dia lihat orang Kristen yang udah dewasa yang makan makanan idolatry gitu. Bekas penyembahan berhala. Dan Paulus bilang, idol is nothing. Sebenarnya idol itu nggak ada nothing, benar-benar nothing gitu. Jadi kalau lu makan ya itu bukannya dosa, cuman yang jadi masalah kalau kita makan itu dan itu menjatuhkan iman saudara kita, ini jadi masalah. Itu jadi berdosa karena apa? Karena saudara kita itu udah ditebus dengan mahal oleh Yesus gitu. Dan apapun yang kita lakukan gitu, sekecil apapun kita berusaha apa yang kita lakukan, kalau kita make them stumble, kita akan take accountability gitu. Kita akan be responsible for that. Dan kita juga harus tahu bahwa ini bukan masalah boleh nggak boleh, berguna nggak berguna. Karena kalau ngomongnya berguna nggak berguna, boleh nggak boleh, itu ngomongin tentang gua. Nah gimana tentang orang Kristen yang lain? Karena kita dipanggil bukan untuk diri kita, tapi untuk terang dan garam. Terang dan garam itu bukan soal gue terang, kan enggak. Terang itu dinikmati oleh orang lain. Garam itu menghasilkan untuk orang. Dan ini juga menjadi batu sandungan ketika di culture kita yang ngelihat tato itu adalah identiknya dengan hal-hal negatif. Nah, ini menjadi batu sandungan kalau menurut gue ya. Terutama banyak orang Kristen yang baru gitu. Kok pendeta ditato ya? Iya nggak sih? Maksud gue tuh itu yang pertama. Kemudian juga kedua juga kok istilahnya akan banyak jadi pertanyaan gitu loh. Maksudnya begitu pula dengan alkohol yang tadi kita bahas sebenarnya. Maksud gue tuh itu akan make stumbling block sih menurut gue. Itu banyak juga orang-orang yang kecewa pada pendetanya karena lihat pendetanya minum-minum alkohol loh ya habis turun mimbar gitu. Maksudnya kayak wah gila, pendeta tukang party. Kan maksud gue tuh dia mungkin di mata dia it's fine gitu ya, di mata dia it's fine, dan mungkin dia pikir ya di Alkitab juga it's fine kok gitu istilahnya. Cuman yang jadi masalah, Paulus juga ngomong gitu loh, maksudnya kalau lu membuat seorang sekecil apapun di dalam kerajaan Allah itu stumble, lu kan responsible for that gitu loh. Dan ini yang kita nggak mau discount. Kalau kita memang benar-benar sayang Kristus, kita nggak mau discount ini gitu loh. Kita nggak mau ya udahlah itu kan yang penting kata Kristus boleh, ya berarti lu mikirin diri lu kan, lu nggak mikirin orang lain. Iya gak sih? Maksud gue tuh, oke, it's one thing kalau lu gak mikirin orang lain dari dunia, tapi at least lu harus mikirin sesama Kristen. Maksud gue tuh, karena sesama Kristen, we are one body of Christ. Jadi, dan bukti daripada kita telah selamat adalah kita mengasihi. Gitu. Kasih akan selalu, dan kasih itu gak ngomong soal diri kita sendiri, tapi ngomong soal orang lain. Bukannya gue peduli dengan insecurity gue nih, apa yang kata orang. Bukan, tapi gue peduli dengan lu. Justru kebalikan nih, gue secure, dan gue peduli dengan lu. Gimana kalau lu insecure ketika lu lihat gue begitu? Nah itu yang gue maksud. Nah itu sih kalau dari pandangan gue ngomong soal tato ya. Karena ini kan tato ini abu-abu nih. Maksudnya kayak nggak ada kok yang boleh sama kayak alkohol gitu. Jadi kalau balik lagi kalau menurut gue ya memang gak semua berguna gak gue, tapi kita juga harus lihat dari orang lain. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana Tor? Ya, menurut gue juga mungkin jadi sebenarnya apa yang sampaikan nggak salah, cuma mungkin ada dimensi yang belum disebutkan aja tadi ya. Salah satu dimensi yang disebutkan tadi adalah mengenai orang lain. Nah kalau gue boleh menambahkan sih menurut gue
pada dasarnya gini, kita perlu tahu bahwa di Kristen itu bukannya kayak ajaran seberang ya, yang mana yang penting itu halal apa haram gitu kan. Kalau halal boleh, kalau haram nggak boleh gitu. Itu kan mengenai hukum ya, mengenai suatu boleh nggak boleh. Nah, menurut gue di Kristen itu kan bukan hukum. Kristen itu mengenai hubungan. Nah, yang namanya hubungan itu, gue kasih ilustrasi misalnya contoh gue nih, gue sama istri gue. Nah, saat gue mau beli barang misalnya gue mau beli mouse gitu ya, itu kan juga bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Tapi saat gue mau beli itu pun, gue kan ngomong sama istri gue, gue mau beli mouse ya. Dia kan nanya tujuannya apa. Padahal ini bukan sesuatu yang salah loh. Tapi harus ada tujuannya. Jadi menurut gue kayak contoh kayak tato. Walaupun tato itu boleh, tapi tujuannya apa lu nggak tato? Gitu. Apakah tujuan lu untuk memuliakan Tuhan? Nah, kalau memuliakan Tuhan, apakah nggak bisa kalau nggak melalui tato? Kan itu pertanyaannya. Contoh kayak gue tuh pernah memimpin Komsel. Kita lagi mau bikin acara gitu ya, kumpul-kumpul, terus ada ide lah dari satu anak dan member. Kita ngumpul-ngumpulnya biar seru, bawa bir aja gitu. Ya terus gue tanya, buat apa? Ya buat have fun. Itu gue tanya lagi, emangnya nggak bisa have fun kalau nggak ada bir? Bisa sih. Oh yaudah nggak usah pakai bir gitu. Nggak usah. Nah jadi akhirnya sama hal dengan tato gitu. So, tato boleh betul. Tujuannya apa? Membangun lu. Apakah yang bisa membangun lu hanya tato? Kalau ada hal yang lain yang bisa membangun lu selain tato, ya mending nggak usah sebenarnya. Jadi menurut gue bukan masalah boleh nggak boleh, tapi pertimbangan di luar daripada itu sih. Dan menurut gue juga sebenarnya, apalagi gue nggak tahu sih backgroundnya si pastor ini gimana. Kalau memang dia punya tato itu sebelum dia terima Tuhan, ya menurut gue nggak masalah sih. Tapi kalau dia punya tato itu setelah diterima Tuhan, itu menurut gue sebenarnya menurut gue ya, pandangan pribadi gue itu sebenarnya sedang membebani diri dia sendiri sih, gitu. Karena menurut gue sebagai seorang pendeta, lu punya tato, itu lu, karena gini, sebagai seorang pendeta kan tujuan lu adalah membawa perhatian orang lain itu kepada Tuhan. Bener gak sih? Iya, bener. Tapi bagaimana caranya lu menarik perhatian orang pada Tuhan kalau lu sendiri lebih menarik perhatian orang gitu. Ngerti kan? Saat lu ngomong, orang lebih suka ngomongin lu daripada ngomongin Tuhannya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang akhirnya nggak accomplish your purpose gitu. Jadi menurut gue kalau boleh nggak boleh. Tapi bukan di situ masalahnya yang kayak kita ngomong tadi. Tujuannya untuk apa? Apakah efek sampingnya? Apakah merugikan orang lain? Nah, itu banyak hal sih. Jadi menurut gue di sini yang mungkin dia belum sempat masukin, mungkin ya. Gue sih positive thinking ya. Dia belum sempat masukin karena durasi yang begitu pendek adalah ya karena itu. Mungkin jadinya terkesannya dengan pendek kan kesannya kayak, oh nggak apa-apa. Jadi kalau mau nggak apa-apa gitu. Tapi gue yakin sih mungkin maksudnya bukan seperti itu kali ya. Oke. Bener. Dan juga kita kan ini kan tubuh kita itu kan bait Roh Kudus ya. Maksudnya tuh bait Roh Kudus. Apakah itu tindakan respect kepada Roh Kudus dengan kita mentato gitu. Dan tato apa yang kita harus pasang, dan juga tato itu sendiri kan sebenarnya kan menyakiti diri sendiri ya. Maksudnya kayak kalau if I'm not doing wrong gitu, itu kan menusuk-nusuk ya pakai dan itu kan agak ada darah atau gimana gitu ya. Maksudnya itu apakah itu respect Roh Kudus gitu di dalam diri lu? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, ini juga harus kita perhatikan ya. Gitu kalau menurut gue sih. Oke. Next video ketiga, Den. Teruntuk saudara gue yang Muslim, Hindu, Buddha, dan Katolik, kalau ada orang yang selama ini pernah mencoba mengkristenisasikan kalian, gue minta maaf. Karena gue percaya bahwa semua agama itu sama, Kristen gak lebih baik. Untuk saudara gue yang Kristen, sadarilah bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus gak datang ke dunia, kumpulin 12 orang dan berkata, guys, gue punya ide bagus, kita bikin agama baru. Namanya Kristen. Enggak, semua agama itu buatan manusia, termasuk kekristenan. Tuhan sayang kita semua sama. Yang Tuhan minta bukan untuk kita menjadi Kristen, tapi untuk kita percaya Dia dan mengikuti Dia. Jadi jangan dibikin lebih sulit daripada itu. Untuk lu, apapun masa lalu lu, dosa lu, dan agama lu, gue mau lu tahu bahwa Tuhan sayang lu dan Dia punya rencana yang indah terhadap hidup lu. Jadi tahun ini maju terus, semangat baru, Dia sayang lu. Wow, oke. Ini video ketiga yang menurut gue juga gak kalah kontroversialnya. Bagaimana menurut lu, Den? Ini sih jelas bahwa dia punya background yang sama dengan gue, karena dia pasti, gue yakin dia punya ajaran adalah Christian New Age. Ini Christian New Age. Christian New Age itu adalah percaya bahwa ya everything, maksudnya semua orang ujung-ujungnya agama itu adalah untuk berfokus pada Tuhan gitu. Jadi karena New Age itu sebenarnya cukup baik dalam arti dia berusaha menggabungkan semua agama untuk
apa ya? Jadi kita nggak terpisah nih. Jadi dengan cara-cara yang salah satunya dia bilang bahwa Yesus datang nggak bawa ajaran Kristen segala macam. Tau nggak sih agama itu dari manusia segala macam. Sebenarnya Kristen awalnya itu panggilan untuk pengikut Kristus. Ini harusnya dia lupa nih, maksudnya Kristen itu bukan agama, dari awal bukan agama. Itu adalah sebutan untuk pengikut the way ataupun pengikut Kristus. Jadi dan kalau lu bilang semuanya sama, berarti semuanya pengikut Kristus. Come on. So to speak ya, maksud gue ngerti dia punya tujuan baik, motivasinya baik, maksudnya untuk make unite, tapi kadang kebaikan tuh kita harus tahu kebenaran itu lebih penting daripada kebaikan gitu. Maksudnya jadi dia berusaha be nice untuk semua orang, dia berusaha untuk disenangi semua orang, tapi I'm sorry, jelas ini salah gitu. Gue harus bilang ini salah, dan lu nggak bisa bilang dengan ya, pertama Tuhan Yesus memang benar, dia nggak menjadikan agama, tapi Kristen itu emang bukan agama. Kristen itu awalnya adalah sebutan untuk pengikut Kristus, dan dengan lu bilang enggak semuanya itu sama, berarti semuanya pengikut Kristus. Apakah gue salah dengan gue ngomong gitu? Iya dong, kan lu yang bilang. Kalau gue ngomong gitu, berarti semuanya pengikut Kristus, berarti Muslim pengikut Kristus, berarti Hindu pengikut Kristus, Buddha pengikut Kristus. Berarti iya dong. Kalau lu ngomong gitu ya, gue nggak masalah ketika lu bilang ya semua agama akan masuk surga. Ya berarti semua agama pengikut Kristus, no problem. Berarti semua agama masuk surga. Tapi kalau lu bilang agama Islam, ya masalahnya kalau gue masih ingat satu hal yang lu bilang gitu loh. Bahkan penyembah iblis akan bilang iblis itu Tuhan. Ngerti gak sih? Ini yang lu bilang. Ngerti gak sih? Jadi Tuhan, ya Tuhan siapa? Kita harus tahu Tuhan yang kita sembah tuh hanya karena bilang kita Tuhan. Ya Tuhan mana? Karena semua patung juga Tuhan. Maksud gue tuh, lu bisa menuhankan segala sesuatunya. Jadi kalau lu bilang iya semuanya itu berarti Tuhan bisa, ya Tuhan yang mana? Ini yang jadinya apa ya, aneh gitu kalau menurut gue. Dan baliknya kalau memang semuanya sama, kenapa jadi ada 5 agama? Waktu itu kita pernah bahas kan. Kalau memang semua agama sama, ya berarti harusnya jadi satu agama. Ya nggak sih? Berarti nggak ada 5 agama. Kenapa jadi ada 5? Karena beda sebenarnya. Karena beda core-nya, beda fondasinya, beda tujuannya, beda semuanya beda. Maksudnya itu ada satanis bahkan ya. Maksudnya ada konfusianisme, ada segala macam, ada marxis segala macam. Maksudnya itu satanis dari satanis itu marxis. Dan maksudnya kita nggak bisa bilang semua agama sama. Itu tujuannya baik, gue ngerti. Tapi itu nggak benar. Dan kebenaran itu jauh lebih penting daripada kebaikan kalau menurut gue ya, terutama di konteks ini kita nggak bisa ya kalau memang dia bilang sama, artinya berarti dia juga boleh menyembah Tuhan di agama lain dong. Berarti apakah lu pengikut Kristus atau bukan, itu yang jadi pertanyaan pertama. Karena kalau lu bilang berarti Tuhan yang semua sama, oke, Tuhan semua sama, ya Tuhan yang mana? Karena kan Tuhan itu kan sebutan atas sesuatu yang kita sembah, iya nggak sih? Bukannya kayak, dan satu hal lagi sih, maksudnya God the Creator, kalau lu ngomong Elohim, itu tidak membawa lu pada keselamatan, tidak membawa lu pada surga. Dia meng-create, yang membawa kita pada surga adalah Yeshua ya, itu Yahweh saves artinya. Jadi Yahweh lah yang membawa, ini adalah nama-nama Tuhan, title. Yes, sebagai pencipta, kalau lu bilang, iya Tuhan yang menciptakan, yang luar tahu, lu gak diselamatin sama Elohim. Ya, lu gak diselamatkan oleh Tuhan yang sebagai pencipta. Kita diselamatkan oleh Tuhan yang mau turun, dan dia mati, membayar dosa kita, naik. Ini yang Tuhan yang menyelamatkan kita. Oke, Tuhannya sama, ya gue ngerti. Cuman waktu itu, lu gak bisa menjadikan semua agama, berarti semua agama menyembah Tuhan yang sama, berarti semuanya, kok beda-beda gitu. Kan gak masuk akal. Kalau menurut gue sih, ini agak kali inilah gue nggak bisa agree with. Di sini ini salah satunya gue nggak bisa bilang ya gue setuju sama lu, nggak bisa. Ini jelasnya lu salah gitu, lu salah dan lu harus lakuin, lu salah gitu. Dan itu menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Menurut gue sebenarnya gue sih coba total positif ya. Menurut gue dia sedang mencoba mensimplifikasi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa disederhanakan. Karena dia sebenarnya dia lagi ngomong bahwa sebenarnya semua agama tuh nggak ada, semua tuh sama aja, semua tuh jelek, yang penting adalah lu ikut Yesus gitu. Tapi kan masalahnya nggak sesederhana itu kan, karena kan semua agama ini punya kepercayaan yang berbeda-beda gitu. Betul. Kan ada kepercayaan yang tidak ada Yesus di dalamnya, bagaimana dia bisa jadi pengikut Yesus kalau dia aja di agamanya nggak ada Yesusnya gitu. Bisa Buddha, Hindu nggak ada Yesusnya, gimana caranya dia bisa jadi pengikut Yesus? Jadi ini yang jadinya sebenarnya mau disimplifikasi tapi nggak bisa sebenarnya. Jadi dan menurut gua kayak sebenarnya nothing wrong sebenarnya gimana ya? Betul bahwa Yesus itu nggak menciptakan agama, tapi kan Yesus menciptakan namanya hubungan, betul ya? Tapi kan saat kita berbicara mengenai hubungan, kita ngomong mengenai kepercayaan, bener ya? Karena lu nggak mungkin bisa nggak ada hubungan tapi nggak ada kepercayaan. Nah, berbicara mengenai kepercayaan, lu juga kita bicara mengenai batasan gitu. Karena lu nggak mungkin dong dalam suatu hubungan lu percaya sama orang tapi dua-duanya dia saling menghargai dan segala macam. Nah, batasan inilah yang
di agama tuh disebut dengan doktrin ataupun juga pengajaran gitu. Jadi sebenarnya menurut gue bukannya agamanya yang harus dihilangkan sih menurut gue, tapi stigma negatif di dalam agamanya itu gitu. Menurut gue nggak ada yang salah dengan agama Kristen sih gitu. Jadi yang masalahnya adalah stigmanya aja kan, stigma bahwa agama itu tidak logis, agama itu misalkan menciptakan peperangan. Nah stigma itu yang harus dihilangkan, tapi agama sendiri menurut gue nggak salah sih. Kata-kata agama itu sendiri. Terus yang kedua menurut gue, kan tadi dibilang nih awalnya minta maaf kan mengenai kalau ada orang Kristen yang mencoba mengkristenisasikan. Dan gue sih coba untuk positif ya. Positif mungkin yang dimaksud adalah kalau mengkristenisasikan secara negatif. Misalkan dengan cara manipulasi. Misalkan lu bantuin orang tapi lu selipin Alkitab gitu. Atau enggak lu bantu orang kalau dia mau jadi Kristen dulu. Kasih salib itu salah ya. Tapi menurut gue kalau orang mengabarkan Injil nggak ada yang salah dengan hal itu. Gitu. Itu kan amanat agung gitu loh. Untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau misalkan ada orang misalkan dia membagikan kepada temannya yang agamanya lain mengabarkan Injil, itu nggak salah dengan hal itu gitu. Jadi menurut gue justru kalau dibilang itu salah jadinya berarti kita ngapain jadi orang Kristen gitu. Jadi diam-diam aja kah? Jadi kayak di situ ya menurut gue agak aneh. Tapi ya gue positive thinking mungkin yang dimaksud adalah yang negatif gitu. Nah paling so far sih itu sih, dan mungkin 3 video yang menurut gue yang cukup kontroversial ya. Kalau yang lainnya sih maksudnya mungkin buat teman-teman yang lain silakan kalau mau ngecek TikToknya boleh, karena menurut gue juga sebenarnya apakah dia sesat, menurut gue ya nggak juga lah. Karena menurut gue karena gue lihat video-video yang lainnya juga banyak juga kok yang benar juga gitu. Positif ya. Positif. Gitu. Cuma memang mungkin beberapa hal cukup kontroversial ya. Nah terakhir Ridin, karena gue melihat bahwa reaksi netizen ini juga cukup luar biasa ya. Banyak yang menegur dengan baik, menegur dengan kasih, tapi banyak juga yang menegur dengan tanpa kasih gitu, mengkritik bahkan mencaci dan segala macam. Nah menurut tuh bagaimana sih sebagai seorang netizen tuh perlu menyikapi hal seperti ini gitu? Apakah memang kalau kita lihat orang yang ngajar yang misalkan kurang tepat atau salah dikit langsung kita bash atau gimana menurut lu? Jujur sih kalau ini gue ngomong netizen sebagai orang Kristen aja ya, maksudnya ke netizen orang Kristen lah ya. Maksudnya kalau menurut gue sih kita jangan buru-buru ngejudge orang ya. Terutama ini sesuatu hal yang bukan, terutama kalau yang alkohol, tato ini kan tabu, nggak literally lu jadi nggak selamat lagi gitu. Maksudnya nggak sejahat Hitler gitu. Maksudnya ini juga kalau menurut gue balik lagi ya, memang kita juga harus tahu ya. Maksudnya ada beberapa hal yang boleh kita ya udahlah tolerir gitu. Dalam arti kalau gue lihat video-video dia sebenarnya tujuannya untuk build momentum. Jadi dia bikin pakai kata poetik kayak misalnya Yesus tukang party, ini tujuannya buat poetic language supaya orang pada share. Ketika orang pada share, pada nonton, dia akhirnya nge-reach lebih banyak orang. Gue lihat dia cukup cerdas sama hal itu kalau menurut gue ya. Jadi kita juga harus tahu apa yang ada di belakang kepala dia ketika dia menciptakan itu. Gue jujur gue lihat ini dia jelasnya cari momentum. Jadi dan itu sebagai orang Kristen it's not a bad idea gitu. Karena dia tujuannya adalah untuk reach lebih banyak orang. It's no problem gitu. Tapi yang ketika dia kan ada YouTube juga. Nah itulah yang kita mungkin lebih, coba lu ajaran lu lebih kemana? Karena kan kalau lu ngomong di TikTok kayak yang tadi lu bilang, dia kan singkat dan dia langsung ngomong cepat tak. Nah ini kan sebenarnya itu cuma jadi kayak clickbait kalau menurut gue clickbait. Nah larinya nanti ke pengajaran. Apa yang diajarkan inilah yang menentukan apakah dia worth untuk diikuti atau dia worth untuk di-bash. Karena kalau memang dia guru palsu, dia harus di-bash. Dia harus di-expose. Kalau dia memang guru palsu, tapi kalau memang ternyata dia itu cuma clickbait, dalam arti dia pakai poetic language, yang tujuannya supaya, ketika dia ngomong, Yesus tukang party, langsung orang pada share, ini kan pakai poetic language kan. Kalau menurut gue itu trik marketing juga. Ya kalau menurut gue ya, itu kalau dia untuk ngebawa orang ujungnya, enggak loh, maksudnya itu gini, ya it's fine kok. Kalau menurut gue ya udahlah itu pakai trik-trik marketing juga dikit gitu. Jadi ya, balik lagi sih kalau menurut gue ya kita jangan buru-buru ngejudge hanya karena apalagi satu video, 2 video dan sifatnya yang itu kan masih agak tabu kalau alkohol maupun tato. Cuman kalau memang yang agak clear yang tadi gue bilang sih kalau Tuhan di semua agama sama, nah ini kalau menurut gue itu perlu diperjelas. Ini karena ini bisa bisa ada potensi untuk membelokkan agama ini. Maksud gue tuh ini jadinya Kristen New Age yang gue bilang, Kristen yang percaya pada semua agama, berusaha untuk menyatukan semuanya. Dan itu nggak mungkin bisa karena kayak tadi lu bilang, setiap agama itu bukan agama yang salah, tapi
dari setiap agama itu punya kepercayaan yang berdasarkan batasan-batasan tertentu yang ini yang berbeda. Dan juga kita harus tahu bahwa yang kita sembah itu pun kita sebutnya sama-sama Tuhan, tapi Tuhan yang kita kenal itu berbeda-beda. Lu nggak bisa bilang bahwa ya orang Muslim kenal sama Yesus, orang Hindu kenal sama Yesus, orang Buddha kenal sama Yesus, semua orang kenal sama Yesus. Jadi berarti semuanya masuk surga, ya kan? Jadi nggak masuk akal. Maksud gue tuh bener banget kata lu, Hindu Buddha juga nggak kenal Yesus. Apakah kemudian ya kita lupakan agama, semua bisa langsung masuk surga, semua bisa? Ya kan nggak gitu juga. Biarpun dia mau tujuan clickbait atau menyatukan semuanya, itu nggak boleh kayak pakai cara ini sih. Kalau menurut gue ini udah error. Jadinya kalau error kayak gini memang perlu di komen, tapi komen juga dengan kasih. Karena kalau lagi-lagi kayak kita lihat ya, sebenarnya tujuan dia juga cukup, maksudnya positif lah ya. Maksudnya nggak, tujuannya juga untuk menyebarkan sesuatu yang baik lah gitu. Dan gue nggak ikutin video dia yang lain, tapi kan menurut lu, tadi lu bilang bahwa sebenarnya yang lain juga banyak yang positif. Artinya dia nggak dengan sengaja bikin orang keluar dari Kristen ataupun kayak bikin ajaran baru kan. Nah, tapi jadi kalau menurut gue sih itu sih, mungkin ada hal-hal yang memang dia agak error, agak liberal, terlalu liberal, ya itu harus diperbaiki. Tapi memang kalau memang yang dikit-dikit gitu udahlah nggak usah dikomen. Kalau menurut gue ya memang itu tujuannya mungkin clickbait atau yes something like that lah. Kalau menurut gue yang nggak perlu kita bawa masuk ke dalam hati. Kalau menurut gue ya karena setiap pendeta pasti ada nggak sempurnanya gitu. Jadi kita juga nggak bisa berharap 100% gue maunya pendeta yang punya ajarannya kuat banget segala macam. Ya lu cari aja gitu. Maksudnya nggak karena nggak semua, kalau itu jadi standar nanti sedikit dong pendeta udah yang pelayanan maunya sedikit. Ntar makin dikit dong. Ya pasti kan ada salah-salah dikit mah. Maksudnya selama dia masih merujuk kepada Yesus, ujungnya ya udahlah gitu. Kadang kita harus tolerir juga gitu, namanya manusia. Kalau menurut lu gimana, Tar? Ya lu kan positif orangnya. Ini terakhir sih gue cuma menyampaikan 2 poin sih. Poin pertama adalah menurut gue sebenarnya menegur tuh nggak salah menurut gue. Jadi kalau menurut lu dia ada yang salah dalam hal ucapan atau doktrin ya apa maksudnya cuma sampaikan aja dengan kasih, dengan baik-baik. Tapi menurut gue juga perlu tanamkan dalam diri kita bahwa nggak ada pendeta yang sempurna dan nggak ada pendeta yang ajarannya sosok-sosoknya pasti bukan yang gimana ya. Kan menurut gue pendeta kan juga bertumbuh ya. Gue dia juga masih muda. Dan maksud gue, lu coba cek deh semua pendeta yang lu pernah panutan lu deh. Pasti dalam perjalanannya pelayanannya pasti pernah lah titik-titik di mana dia salah ngomong. Error ya. Di mana dulu dia merasa itu benar, tapi sekarang baru menyadari itu salah gitu kan. Dan itu adalah suatu proses dalam menjadi pendeta. Jadi kita nggak bisa expect, orang jadi pendeta harus sempurna gitu. Harus nggak boleh bercacat. Ya nggak bisa juga gitu, dia juga manusia gitu. Jadi kita harus juga menjaga ekspektasi kita. Nah, menurut gue mungkin dalam titik ini karena dia juga masih muda, ya ada salah-salah kata, kurang tepat. Ya mungkin sekarang dia nggak sadarin, kita ingetin dia juga mungkin responnya juga nggak merasa salah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah sampaikan. Mungkin gue percaya pasti nantinya akan mulai saat dia berjalan dan berkembang dan bertumbuh, akan menyadari kok dan akan jadi lebih baik lagi gitu sih. Jadi menurut gue yang pertama itu sih. Jadi jaga ekspektasi kita juga terhadap pendeta gitu. Yang kedua menurut gue saat kita menghakimi boleh gak menghakimi? Boleh. Di Kristen pun juga menghakimi bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Tapi di Kristen kita bilang menghakimi itu butuh standar gitu. Nah ini biar Alkitabiah, jadi kita baca ayat ya di Matius 7 ayat 3-5. Jadi dibilang bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sini bilang bahwa menghakimi boleh, tapi make sure bahwa lu juga menjaga standar tersebut gitu loh. Jadi, jadi jangan sampai lu bilang, wah, ini doktrinnya salah, kata-katanya nggak tepat, tapi dalam kesehariannya juga lu masih suka ngatain orang, masih suka bohong. Nah ini kan persis nih kayak si ayat ini gitu. Gimana caranya lu bisa ngambil selumbar dari mata dia kalau balok di mata lu nggak bisa ambil. Nah ini kan jadinya ukurannya nggak sama gitu. Nah menurut gue itu yang juga double standard ya. Iya, kita perlu juga saat kita komentarin orang, cek dulu diri kita udah bener belum gitu. Dan kita juga perlu perhatikan loh orang-orang, misalnya kayak si Pastor Brian ini juga dia kan sedang berusaha menginjil ya, walaupun mungkin belum sempurna. Iya. Tapi dia berusaha. Betul. Loh. Nah, akan sangat tidak adil buat orang-orang yang nggak berusaha, yang hanya diam saja, nggak ngelakuin apa-apa, tapi mengkritik dan menjatuhkan orang-orang yang menginjil.
gitu. Dan orang-orang ini mengaku dia Kristen. Kan nggak adil menurut gue. Kecuali kalau lu juga melakukan penginjilan yang sama, tapi karya penginjilan lu dirusak oleh orang-orang seperti ini gitu misalkan. Fair lah kalau lu untuk nggak suka, untuk mengkritik. Tapi kalau lu cuma diem doang di rumah, nggak pernah menginjili, nggak pernah pelayanan, tapi lu marah-marah, menurut gue itu juga please check yourself gitu. Sama yang terakhir sih yang menurut gue yang ini atau ya correct me if I'm wrong ya, pemikiran gue seperti ini. Kalau orang di agama lain aja yang dia nggak percaya Yesus, yang dia punya doktrin yang berbeda sama lu, kepercayaan yang jauh beda sama lu, tapi lu bisa toleransi gitu. Tapi lu bisa toleransi, lu bisa hargain, lu bisa hormatin. Kenapa ada saudara lu yang satu agama sama-sama percaya Yesus, tapi mungkin agak salah dikit dalam kata-kata, lu nggak bisa toleransi gitu. Kan lucu gitu maksud gue. Kalau masalahnya adalah di Yesusnya, ada kok ajaran agama-agama lain yang justru mengajarkan Yesusnya yang berbeda, yang jauh banget beda. Tapi lu bisa mengerti, lu bisa toleransikan gitu. Tapi kenapa ini saudara lu sendiri, lu nggak bisa toleransi? Jadi kayak menurut gue itu yang perlu sama-sama jadi refleksi kita masing-masing sih, bahwa bagaimana saat kita orang tuh perlu juga merenungkan beberapa hal tersebut gitu sih. Jadi itu aja Den palingan untuk episode kali ini. Jadi mungkin siapa tahu kalau kedepannya dia ada bikin video-video lagi, kita bisa bikin video lagi. Coba enggak lah. Hopefully kedepannya jadi nyinyir ya. Hopefully sih melalui episode ini kita semua jadi lebih bisa melihat di tengah-tengah ya. Jadi kita juga bisa mengerti kenapa mungkin video-video terkesan seperti itu. Tapi sisi lain kita juga bisa lebih menjaga ekspektasi kita dan menjaga respon kita. Gitu aja sih Dan palingan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada ide-ide menarik, ada video-video yang kalian melihat menarik di YouTube ataupun dimanapun juga yang mungkin bisa kita komentari, bisa kita diskusikan bersama, boleh banget kirimin konten tersebut ke Instagram kita di @catataniman.id atau di gua di @victoraditya atau di Denis di @denis.johan ya Den. Ya. Yes. Oke, paling gitu aja buat episode kali ini. See you in the other episode. Stay safe and God bless.